Namo Buddhaya Bante, izin tanya. Jika berdana, sebaiknya sedikit tapi rutin, atau berdana besar tapi jarang, mana yang lebih baik? Terima kasih. Wandami Bante, izin tanya. Yang dimaksud bijak dalam berdana seperti apa? Jika kita jadi ragu berdana, apakah kebajikan itu jika dilakukan jadi kurang manfaatnya? Bante, izin tanya. Setiap hari kita sebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apa itu termasuk makhluk halus? Ikut berbahagia selain hewan. Terima kasih. Izin bertanya. 4 kesunyataan mulia ketiga tentang lenyapnya dukkha. Mohon penjelasan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam pokok dasar dari ajaran Sang Buddha, salah satunya adalah 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sacani, yang di sana diawali tentang kebenaran Arya tentang penderitaan. Kemudian yang kedua, kebenaran Arya tentang sebab penderitaan. Yang ketiga, kebenaran Arya tentang lenyapnya penderitaan. Dan yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Terkhusus pertanyaan tentang lenyapnya penderitaan itu apa? Tidak lain adalah lenyapnya tanha. Itulah lenyapnya penderitaan. Lalu, bagaimana untuk melenyapkan tanha? Tidak lain dengan menjalankan, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Jika jalan mulia berunsur 8 ini dipraktekkan dengan sempurna, maka tanha menjadi lenyap. Dengan lenyapnya tanha, maka lenyaplah penderitaan. Jadi Bapak dan Ibu, berkenaan dengan lenyapnya penderitaan tidak lain adalah lenyapnya tanha. Tanha ini adalah nafsu, keinginan. Nafsu keinginan inilah yang menyebabkan kelahiran berulang. Nafsu keinginan ini yang menyebabkan kesenangan-kesenangan indria. Nafsu kesenangan inilah yang menyebabkan munculnya ketidakpuasan. Dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 dengan sempurna, maka tanha menjadi lenyap. Baik itu kama tanha, baik itu bhawa tanha, baik itu juga vibhava tanha menjadi lenyap. Jadi lenyapnya penderitaan ini tidak lain adalah lenyapnya tanha. Jalan untuk melenyapkan tanha adalah menjalankan, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Yang disingkat dengan menyempurnakan sila, samadhi, dan panya. Begitu ya. Malam Bante mau nanya, kalau ikut patidana di beberapa wihara, tapi nggak tiap wihara kita datang, boleh ya Bante?
cuma pelimpahan jadi satu diwahara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, prinsip dari kita melakukan patik dana, syarat yang harus kita upayakan adalah kita membuat jasa kebajikan. Dan salah satu dari jasa kebajikan itu muncul dari dana. Ada 3 upaya untuk membuat kebajikan. Yang pertama adalah dana maya. Yang kedua adalah sila maya. Dan yang ketiga adalah bawana maya. Dana maya apa? Membuat kebajikan dari praktek berdana. Sila maya membuat kebajikan dari menjalankan sila. Bawana maya adalah memperoleh kebajikan dari pengembangan batin. Apakah meditasi, apakah belajar-belajar dhamma, ini menjadi nilai kebajikan. Setelah kita membuat kebajikan, maka kita baru dapat melakukan yakni berbagi jasa kebajikan. Kita menyampaikan harapan baik, memberi kabar dengan niatan, semoga jasa baik yang saat ini saya lakukan, semoga melimpah kepada sanak keluarga, leluhur, semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Ini bisa kita lakukan. Kembali kepada pertanyaan, dimanapun kapanpun, setiap kali Anda berbuat baik, Anda bisa melakukan pelimpahan jasa. Meskipun Anda tidak hadir sekalipun, tentu Anda sadar bahwasanya hari ini saya telah membuat kebajikan. Dan setelah membuat kebajikan, Anda bisa berbagi jasa kebajikan. Dengan menanamkan sebuah niatan di dalam hati dan pikiran, dengan berujar, semoga dengan kebajikan yang hari ini telah saya lakukan, semoga para sanak keluarga, leluhur yang telah tiada, semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Anda bisa menyampaikan demikian. Meskipun tidak datang ke wihara, tapi Anda sadar akan kebajikan yang telah Anda lakukan. Begitu ya. Bante, izin tanya. Setiap hari kita sebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apa itu termasuk makhluk halus? Ikut berbahagia selain hewan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini adalah makhluk hidup, adalah hal-hal yang mungkin ada hubungan dekat dengan kita. Seperti apa yang dekat dari alam manusia? Seperti alam dewa. Dewa yang masih meliputi nafsu, namanya alam sugati bumi. Ya, alam surga yang dekat dengan alam manusia, sugati bumi. Ini bisa merasakan dari cinta kasih yang kita pancarkan. Selain itu, yang dekat dengan alam manusia ini, ya alam asura, kemudian alam peta, termasuk juga alam binatang. Terkhusus alam neraka, ya tentu dia agak sulit karena dia mengalami ketidakbahagiaan. Jadi di sini, selain alam hewan atau alam binatang, cinta kasih kita ini bisa dirasakan kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita bisa merasakan dari pancaran cinta kasih kita. Makanya ibu bapak dengan ketekunan, daripada pikirannya diisi dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan kegelisahan, cobalah isilah pikirannya dengan pengembangan cinta kasih.
Isilah pikirannya dengan ujaran dengan pikiran cinta kasih yang bisa diawali dengan ujaran, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang dalam hati supaya apa? Pikiran baik, pikiran yang tanpa kebencian bisa tumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Jadi meta yang kita pancarkan ini selain berguna bagi diri sendiri, juga akan berguna bagi yang di sekitar kita. Makanya kita juga tahu di dalam penjelasan Meta Nisangsa, Anguttara Nikaya kelompok 11, berkenaan dengan manfaat pengembangan cinta kasih. Di sana disebutkan bahwasanya manusia juga mencintai manuso piyohoti. Amanuso piyohoti, yang bukan manusia juga akan mencintai. Mengacu kepada apa yang bukan manusia? Ya, bisa mengacu kepada para dewa, juga makhluk-makhluk yang masih punya hubungan dekat dengan kita. Mungkin makhluk yang terlahir di alam peta, ataukah binatang, termasuk alam asura, juga bisa merasakan pikiran cinta kasih yang kita kembangkan. Makanya di dalam Meta Nisangsa disebutkan amanuso piyohoti. Bukan manusia juga mencintai. Ya, jadi bukan manusia juga mencintai. Bahkan di sana juga disebutkan dewa rakhati. Ya, para dewa juga melindungi. Jadi kalau kita masih mengharapkan yakni kita dicintai oleh makhluk lain, maka kita patut mengembangkan cinta kasih yang diawali di dalam batin kita. Liputilah pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Ya. Namo Buddhaya Bante. Izin tanya. Jika berdana, sebaiknya sedikit tapi rutin, atau berdana besar tapi jarang, mana yang lebih baik? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ketika kita berdana, selain kita mempertimbangkan tentang besar atau kecil, kita juga mempertimbangkan nilai kebutuhan yang disebut dengan kaladana. Saat ini orangnya perlu apa? Nah, ini nilai kebutuhan. Ya, nilai kebutuhan. Sehubungan dengan yang lain. Selain mempertimbangkan kebutuhan, kita untuk membuat kebiasaan yang baik memang dikatakan bahwasanya hendaknya seseorang itu sering memberi meskipun sedikit. Kenapa dikatakan sering memberi meskipun sedikit? Ini adalah upaya untuk membuat kebiasaan yang baik. Kalau sedikit saja tidak bisa diberikan, bagaimana dengan hal yang besar? Makanya sewaktu kita memberi sesuatu, berilah apa yang menjadi kebutuhan. Dia perlu apa? Setelah kita tahu dia perlu apa, ya tentu kita bisa mempertimbangkan yang menjadi kebutuhan. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi, disarankan memang lebih baik sering memberi meskipun sedikit. Supaya apa? Supaya kita punya kebiasaan, yakni terampil di dalam berbuat baik. Kita punya keterampilan berbuat baik. Dan sekaligus kita bisa setiap saat meninggalkan noda batin berupa kekikiran. Dengan kita belajar berdana, kita juga berlatih untuk melepaskan. Dari hal-hal yang kecil kita biasakan untuk melepaskan.
Maka kalau kita punya niat untuk membuang noda batin berupa kekikiran, ya kita hendaknya sering memberi meskipun sedikit. Ini untuk melatih diri. Ya, seperti orang meditasi, ada yang tanya, Bante, meditasi itu yang baik bagaimana? Apakah sekali duduk itu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Yang paling baik adalah sering. Artinya ya pagi sering dilatih, sore juga sering dilatih. Jadi tidak usah nunggu latihan meditasi baru dilakukan baru akhir tahun. Ya Bante, baru ada libur baru bisa meditasi. Ya jangan demikian. Kalau kita punya niat untuk meningkatkan kualitas batin, maka dianjurkan untuk sering. Karena keseringan ini akan menjadi habit. Sering di dalam hal yang baik, maka kita punya habit yang baik. Jadi kebiasaan yang baik. Ya, jadi mana lebih baik ya? Besar tapi jarang, ataukah sedikit tapi sering. Nah, tergantung dari niat kita. Kalau niatnya ingin meninggalkan noda batin berupa kekikiran, ya sering itulah yang lebih baik. Ya, terlepas sedikit atau besar itu relatif. Tetapi yang penting adalah kita sering memberi dengan tujuan, dengan manfaat untuk meninggalkan kekikiran. Sekaligus juga melatih supaya kita belajar melepaskan. Bisa dimengerti ya? Wandami Bante, izin tanya, yang dimaksud bijak dalam berdana seperti apa? Jika kita jadi ragu berdana, apakah kebajikan itu jika dilakukan jadi kurang manfaatnya? Apakah STI mewajibkan wihara mengirim laporan keuangannya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan bijak di dalam berdana, ada beberapa sutta yang bisa dibaca di dalam Anguttara Nikaya tentang berdana. Apa yang pertama? Yakni memberi dari hasil jerih payah sendiri. Jadi sebelum kita memberi, apa yang kita berikan ini adalah hasil dari, ya dalam bahasa umum ya, dari hal yang halal. Halal itu hasil dari jerih payah sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memberi, kita tidak merendahkan si penerima. Ini yang kedua. Memberi dengan hormat. Tidak merendahkan si penerima. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan waktu. Hasil jerih payah sendiri diberikan dengan hormat, kemudian memberi di waktu yang tepat, kala, ya, waktunya yang tepat. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Jadi yang pertama tadi dari jerih payah, ini orang yang bijak, ya, dia memberi dari jerih payah sendiri. Yang kedua, dia memberi tanpa merendahkan si penerima. Kemudian yang ketiga, dia memberi di waktu yang tepat. Ya, di waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, dia memberi tanpa merendahkan diri sendiri. Yang kelima, dia memberi secara berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan memberi dengan bijak. Lantas, bagaimana kalau kita ada keraguan? Kita bisa melihat tentang siapa, apa yang akan kita bantu. Jangan sampai ibu bapak timbul ketakutan untuk memberi dengan berpikir, mungkin muncul pikiran yang buruk.
Apa yang kita miliki ini hanyalah sarana untuk berbuat baik. Kalau ada yang menyalahgunakan bagaimana, Bante? Tentu ini akan menerima karma masing-masing. Tapi yang jelas, ketika ibu bapak mau memberi, ibu bapak bukan menciptakan kerugian. Tetapi kalau ada yang menyalahgunakan dari apa yang Anda berikan, itulah yang membuat keburukan. Jadi di sini ibu bapak, tentu kita harus tahu apa, siapa. Ini harus diperhatikan. Supaya apa? Jangan sampai setelah memberi muncul penyesalan. Apa akibatnya, Bante, kalau setelah memberi itu muncul penyesalan? Anda bisa punya, tetapi Anda tidak bisa menikmati. Orang yang bijak, dia telah mempersiapkan batinnya sebelum memberi. Senang sebelum memberi. Senang pada saat memberi. Dan senang setelah memberi. Karena yang jelas, pelaku kebajikan akan memperoleh manfaat dari kebajikan. Di zaman dulu kala, ada pertanyaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Sang Buddha. Apa yang menjadi latar belakang dari kepala desa ini bertanya kepada Sang Buddha? Kepala desa ini melihat bahwasanya masyarakat yang ada saat itu sedang mengalami paceklik. Hasil panen tidak membawa banyak. Dalam tanda kutip gagal panen. Kemudian melihat para biku berpindah patah. Kemudian kepala desa ini menjumpai Sang Buddha dan menyampaikan bahwasanya kita ini sedang mengalami kesusahan gagal panen. Kenapa para biku berpindah patah? Apa yang Sang Buddha sampaikan kepada perumah tangga itu? Dalam hal ini adalah kepala desa. Sang Buddha menjawab bahwasanya dalam 30 kalpa yang lalu, bahwasanya sejauh Guru Agung Buddha melihat tidak ada si pemberi mengalami kelaparan. Jadi ibu bapak jangan sampai muncul spekulasi karena ketakutan nanti makan apa, ketakutan nanti minum apa, sehingga noda batin berupa kekikiran menguasai, sehingga menunda melakukan kebaikan. Karena juga ada yang bertanya, Bante, boleh tidak kalau saya memberi kepada orang yang meminta-minta? Padahal kan ada larangan dari pemerintah. Cobalah Anda perhatikan. Memang tidak bijak kalau kita memberi, tapi mereka ini butuh. Mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan. Bagaimana mereka bisa mencukupi kehidupan mereka? Maka di sini Bapak dan Ibu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai kita takut untuk memberi. Meskipun itu sedikit sekalipun. Jangan sampai kebajikan yang sudah dilakukan ternodai oleh rasa penyesalan. Kebajikan tetap kebajikan. Kebajikan tetap membawa nilai manfaat selama kita juga memurnikannya. Makanya di sutta yang lain juga disebutkan, dana yang seseorang berikan, selain dimurnikan oleh si penerima, kebajikan juga bisa dimurnikan oleh si pemberi. Memang yang paling bagus adalah murni di dua-duanya. Yang menerima adalah orang yang punya moralitas yang baik, yang memiliki kualitas batin yang baik.
si pemberi sekalipun juga punya kualitas batin yang sama baiknya. Pahala yang didapatkan menjadi murni oleh keduanya. Dimurnikan oleh si pemberi dan juga dimurnikan oleh si penerima. Itu ada penjelasan semacam itu. Kemudian berkenaan dengan laporan keuangan. Tentu di sini tidak semua langsung. Karena biku pada umumnya adalah membina pembinaan mental spiritual. Memang ada beberapa biku yang menjadi kepala wihara. Dan biku yang menjadi kepala wihara inilah yang mengetahui tentang keadaan setiap wihara satu dengan wihara yang lainnya. Misalnya seperti saya ada menjadi kepala wihara di beberapa wihara. Saya mengetahui tentang kondisi bagaimana mereka mengelola keuangan. Jadi saya tahu tentang wihara-wihara yang di bawah binaan saya tahu. Karena itu juga menjadi kewajiban sebagai kepala wihara menerima laporan dari pengurus wihara. Dan tentu setiap tahun, bahkan tidak hanya tahun, setiap bulan ada laporan ya mengenai penerimaan dan juga pengeluaran. Jadi dalam hal ini ya memang tidak dilaporkan secara keseluruhan karena memang setiap wihara ini meskipun di dalam binaan sangga ya memang tidak ada sebuah kewajiban memberikan laporan, tetapi terkhusus yang menjadi kepala-kepala wihara inilah yang akan mengetahui selain membina tentang pembinaan spiritual, pengembangan batin, juga menerima ya laporan dari pengurus tentang kondisi dari wihara. Ini sifatnya ya personal, yakni kepala wihara. Ya, jadi tidak mengurusi seluruh Indonesia ya, tentu tidak. Ya, karena setiap hal ya punya rumah tangga masing-masing. Begitu ya.